Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, katakanlah Allah Ta'ala wala taqutunna illa wa antum muslimun. Perkara ayat kita berkahnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahum amanu wattaqu la masubatun min indillahi khairun law kanu ya'lamun. Sallallahu alaihi. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Hadirnya kita di masjid ini kita bermohon betul kepada Allah benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Apa itu pahala, Bapak Ibu? Pahala itu hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa ketenangan hidup, kenyamanan hidup, bisa berbentuk ampunan, bisa dalam bentuk memberat timbangan amal kebaikan kita. Maka bermohon betul kita kepada Allah kita yang hadirnya di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Amin ya Allah, benar-benar amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surah Al-Baqarah ayat 103. Walau annahum amanu, dan jika mereka beriman, wattaqau, dan bertakwa, lanasubatu min indillahi khairun, pasti pahala dari Allah lebih baik. Law kanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahui. Ini Al-Baqarah 103. Al-Baqarah 102 kemarin sudah kita sampaikan, membicarakan tentang Bani Israel yang belajar sihir dari setan dan meninggalkan wahyu Allah hingga mereka merugikan diri mereka sendiri. Maka ayat 103 ini datang sebagai penutup dengan solusi. Seandainya mereka beriman dan bertakwa, niscaya Allah memberi pahala yang lebih baik. Kita lihat hikmah dan pelajaran Bapak Ibu. Karena itu nanti kajian kita setiap Selasa Rabu menjelang Iqamah dikumandangkan. Hikmah yang pertama yang bisa kita ambil, iman dan takwa lebih baik dari semua tipu daya dunia. La masubatun min indillahi khair, pahala dari sisi Allah lebih baik. Banyak orang mengejar kekayaan Bapak Ibu dengan segala macam cara, hal-hal yang tidak peduli, tapi dia lupa kebahagiaan sejati hanya ada pada iman dan takwa. Yang kita butuhkan Bapak Ibu menjelang kematian kita adalah ketenangan, kenyamanan hidup, bukan kekayaan Bapak Ibu. Kalau kita diberikan kekayaan oleh Allah, tapi kekayaan itu dalam kenyamanan, dalam ketenangan, ya alhamdulillah Bapak Ibu. Tapi Allah berikan kekayaan, tapi kita tidak nyaman, tidak tentram. Justru dengan adanya harta yang banyak, kita menderita, perasaan kita terganggu, keamanan kita terganggu.
yang kita butuhkan apa? Ketenangan, kenyamanan. Ketenangan dan kenyamanan itulah masubatun min indillahi khair. Pahala dari sisi Allah lebih baik. Maka orang yang mengejar pahala, dia telah mengejar yang sebenar-benarnya. Carilah dunia Bapak Ibu, dipastikan dunia yang kita cari tidak menggadaikan akhirat kita. Ketika kita mencari rezeki dengan cara melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah menghilangkan potensi pahala di sana. Hidup ini dua Bapak Ibu, ya, pahala dan dosa. Kalau dosa yang kita kumpulkan, maka ketidaknyamanan demi ketidaknyamanan itu yang akan hadir dalam hidup kita. Yang pertama Bapak Ibu, iman dan takwa lebih baik dari semua isi dunia. Yang kedua, sihir merusak dunia dan akhirat. Iman dan takwa menyelamatkan. Di ayat 102-nya di mana Allah menyatakan orang Bani Israel itu mempelajari sihir dan terpesona dengan sihir. Maka di sini jelas Allah sambung ayat 103, iman dan takwa jauh lebih baik. Maka Bapak Ibu, orang yang mengandalkan paranormal sering justru hidup gelisah, sedangkan orang yang kembali pada doa dan tawakal lebih tenang. Maka bodohlah orang yang mengatakan bagaimana nasib saya di 2025. Ketika paranormal mengatakan 2025 gelap bagi dia, tidak nyaman hidupnya. Mana ada orang yang nyaman hidupnya kalau dapat informasi di tahun ini kehidupannya gelap. Tapi orang beriman, dia yakin Allah semua, Allah Maha Mengatur, Allah Maha Bijaksana. Maka pastikan ketika iman dan takwa menyertai kehidupan kita, pasti nyaman dan tentram hidup kita. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, iman itu pengetahuan, bukan sekedar tradisi. Lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahui. Pada Bapak Ibu, banyak orang yang tahu halal dan haram, tapi mereka masih menjauhi yang halal, masih mengikuti yang haram. Bapak Ibu, mereka mengetahui. Allah mengatakan di sini, lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahui iman dan takwa yang dirahmatkan. Maka Bapak Ibu, walaupun menuntut tadi, ketika kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita, tidak ada seorang pun yang tahu. Kita akan pasti selamat di dunia karena tidak ada yang tahu. Selamat dalam incaran manusia mungkin ya, tapi tidak akan tenang hidup kita. Karena ketenangan itu Allah yang punya. Allah akan tanamkan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Ingat Bapak Ibu, yang kita butuhkan apa? Ketenangan dan kenyamanan. Kemudian berikut hikmah yang bisa kita ambil. Takwa menjadi benteng dari keburukan syaitan. Saat manusia konsisten sholat Bapak Ibu, setan lebih sulit untuk menggoda. Pastikan Ibu ikrarkan dalam diri kita, Bapak Ibu ikrarkan dalam diri. Pokoknya setiap berganti hari, bagi kita yang dikehendaki apapun keadaannya, saya akan salat di awal waktu, berjamaah, dan di masjid kita pastikan kita paksa diri kita apapun keadaan. Maka orang yang seperti ini, orang yang istiqomah ini, Allah berjanji malaikat yang akan mendampingi hidupnya, maka setan pasti tidak akan sanggup. Ketika kita sudah ikrarkan, nanti asal pasti saya salat berjamaah di masjid, kita pastikan seperti itu. Maka ketika asal, ketika ada ini mulai kita zuhur, tadi kan sudah ke masjid, nanti maghrib ke masjid, asal di rumah sekali apa-apa. Pernyataan seperti itu, bisikan-bisikan seperti itu tidak akan berpengaruh dalam diri kita. Kalau kita sudah camkan, saya harus wajib pergi salat. Ini penting Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, janji Allah lebih baik daripada kesenangan dunia. Yakinlah Bapak Ibu, orang yang menjaga sholat, contoh subuh berjamaah waktu dengan sebelum berbeda, Allah ganti dengan keberkahan rezeki. Pasti Bapak Ibu perhatikanlah, orang yang melazimkan salat subuh berjamaah di masjid, Bapak Ibu lihat kedepannya tenang Bapak Ibu. Berapapun yang pendapatannya itu berkah. Dan bagi orang yang lalai
bertengkar suami istri, di rumah yang mewah, di harta yang berlimpah. Bahkan kita bisa lihat kematian di lampu merah, di mobil mewah, sepasang suami istri bertengkar. Dan kita juga lihat di lampu merah, di gerobak suami istri bercengkrama. Kebahagiaan itu bukan di gerobak, bukan di baju, tapi di hati Bapak. Orang yang sadar bahwa kebahagiaan itu di hati, pasti istiqomah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.